Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di channel Yeni Rohma. Oke, pada video kali ini Bu Yeni akan menjelaskan tentang materi integral, tapi sebabnya tentang integral tak tentu. Nah, istilah integral itu sendiri memiliki nama lain yang dinamakan dengan antiturunan. Kenapa dia bisa dikatakan antiturunan? Oke, silakan diperhatikan. Di sini ada fungsi f(x) dan f aksen x, yang mana f aksen x merupakan turunan dari fungsi f(x). Jika Bu Yeni punya fungsi f(x), fungsinya adalah x kuadrat, maka kita tahu turunannya adalah 2x. Jika f(x)-nya adalah x kuadrat ditambah 1, maka turunannya juga 2x. Jika ada x kuadrat dikurang setengah, turunannya adalah 2x. Jika fungsinya adalah x kuadrat min 15, maka turunannya juga 2x. Nah, dari fx ke f aksen x ini namanya turunan. Tapi jika dia dari turunan mau kita kembalikan ke fungsi awalnya, atau dari turunan kita mau cek fungsi awalnya, maka dia dapat dinamakan integral atau antiturunan. Nah, paham ya kenapa integral juga bisa dikatakan sebagai antiturunan. Nah, lambang dari integral itu sendiri lambangnya seperti ini. Nah, ini merupakan lambang dari integral fx dx. Nah, jika ada integral fx dx, bila mana fungsi fx-nya adalah ax pangkat n dx, maka diperoleh rumus integralnya adalah a dibagi n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Jadi silakan diingat, di sini akan selalu ditambahi dengan c. Kenapa dia selalu ditambah c? Karena kita tahu di sini yang awalnya dari turunan dia kembalikan ke fungsinya 2x, fungsi awalnya adalah x kuadrat. 2x dia fungsi awalnya juga x kuadrat ditambah 1. 2x fungsi awalnya adalah x kuadrat dikurangi setengah. Nah, konstanta-konstanta inilah yang tidak tahu berapa itu, makanya di sini masih dilambangkan sebagai c. Dia masih bernilai c ketika dia materinya masih di integral tak tentu. Namun untuk materi selanjutnya, integral tentu, nanti nilai c ini dapat kita cari. Oke, paham ya sampai sini? Kalau sudah, langsung kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika ada integral x kuadrat dx, maka hasilnya kita analisis dulu. Berarti dari sini a-nya sama dengan 1 dan n sama dengan 2, karena n adalah pangkat dan a adalah koefisien dari x kuadrat. Sehingga kalau kita mengacu rumusnya adalah a plus n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Sehingga dari sini kita peroleh a-nya kita ganti 1, n-nya kita ganti 2, x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c. Dari sini kita sederhanakan, diperoleh 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Oke, selesai. Contoh selanjutnya, contoh nomor 2.
Contoh nomor 2, di sini Bu Yeni punya integral 4x dikurang 2 dx. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti nanti kita integralkan masing-masing. Dari 4x, kita tahu A-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan, A-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 1. Kalau dari min 2, kita tahu A-nya sama dengan min 2, N-nya sama dengan 0. Sehingga menggunakan rumus yang sama, maka diperoleh integral dari 4x adalah 4 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1. Sedangkan untuk negatif 2, kita peroleh A min 2 dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Oke anak-anak, ini kan satu kesatuan, maka penulisan C-nya hanya satu kali di belakang saja. Tidak perlu double-double dari 4X nanti tambah C sendiri, dari min 2 tambah C sendiri, tidak perlu seperti itu ya. Sehingga kalau sampai sini tinggal kita sederhanakan, ini sama saja 4 dibagi 2 X kuadrat dikurangi 2X ditambah C. Ini dapat kita sederhanakan lagi, peroleh hasilnya adalah 2X kuadrat dikurangi 2X ditambah C. Selesai. Oke, sampai sini mulai muncul pemahaman kan? Oke, selanjutnya untuk nomor 3, contoh 3. B ini punya integral 8x pangkat 3 dx. Dari sini kita peroleh A sama dengan 8, N sama dengan 3. Sehingga hasil dari integral 8x pangkat 3 dx adalah 8 dibagi 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 plus C. Dari sini 8 dibagi 4, x pangkat 4 plus C. Sederhanakan lagi menjadi 2x pangkat 4 ditambah C. Selesai. Nah, Bu Yani harap dari contoh 1, 2, 3 sudah mulai ada gambaran atau pemahaman tentang materi konsep dari integral. Selanjutnya di sini Bu Yani akan memberikan latihan soal ada 5 latihan soal. Yang pertama integral 6x kuadrat ditambah 8x dikurangi 1 dx. Yang kedua ada integral 2 dibagi akar 3x dx. Yang ketiga integral 6 akar x dx. Yang keempat integral 6x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1 dx. Yang terakhir nomor 5 integral x ditambah 1 dikali dengan x dikurangi 5 dx. Oke, untuk ngecek seberapa jauh pemahaman kalian, silakan dicoba latihan soal 1-5 berikut. Sekian penjelasan dari Bu Yani. Nanti setelah kalian mengerjakan bisa dilihat video selanjutnya. Kan Bu Yani jelaskan pembahasan dari latihan soal berikut. Sekian untuk video penjelasan konsep integral tak tentu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta jangan lupa juga untuk mengunjungi website divmaths.com. See you, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.